Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasudi. Tentunya akan bahas seputar tentang Tiongkok. Karena kita sekarang masih belum ada di Tiongkok karena dampak pandemi. Kita akan bahas seputar tentang Tiongkok dari jarak jauh. Biar tidak berlama-lama, kita lanjutkan saja. Sebelum kita lanjut dulu ke pokok permasalahan, karena kita kali ini akan bahas tentang seputar Islam masuk ke daerah Xinjiang. Sebelumnya, karena ini hal sensitif, mungkin kita harus samakan dulu satu perspektif, yaitu bahwa keagamaan yang berada di Cina yaitu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Cina Bab 2 Pasal 36, bahwa warga negara Cina mempunyai kebebasan beragama. Instansi negara, kelompok masyarakat, dan perorangan tidak boleh memaksa warga negaranya untuk menganut agama atau tidak menganut agama. Tidak boleh mendiskriminasi warga negara yang menganut agama dan yang tidak menganut agama. Negara juga melindungi aktivitas keagamaan yang normal. Siapapun tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak ketertiban sosial, merugikan kesehatan warga, merintangi sistem pendidikan negara, dan menggunakan agama dalam hal politik. Artinya dapat kita pahami bahwa Cina sendiri sangat menjamin dalam hal beragama. Karena ini pembahasan tentang Xinjiang atau di daerah tersebut juga sangat banyak dinamika yang terjadi, baik hal-hal yang sudah diberitakan oleh media nasional dan internasional bahwa di daerah Uighur ada pelanggaran HAM. Kita langsung masuk saja ke pembahasan tentang Islam masuk ke daerah Xinjiang tersebut. Daripada bergoncang-ganjing tidak jelas, mari kita saksikan bersama. Sebagaimana yang kita ketahui semua, memasuki zaman kekhalifahan Abbasiyah, cucu Saman Huda yang notabene Iran mendirikan dinasti Islam Sunni bernama Samaniyah pada tahun 819 sampai tahun 999, yang pada kala itu berpusat di Khorasan dan Transyoxiana. Saman Huda sebenarnya adalah tuan tanah Majusi asal Balkha yang di era kekhalifahan Umayyah, yang pernah ditolong oleh gubernur Khorasan As'ad ibnu Abdullah al-Qusir. Dia lalu menganut Islam dan menamai As'ad putranya sebagai bentuk persahabatan dengan gubernur As'ad. Lalu bagaimana dari Asia Tengah ke Xinjiang Islam bisa masuk begitu saja? Sementara itu kaum Uighur yang secara etnolinguistik merupakan Turan juga mendirikan kerajaan-kerajaan tersendiri di Xinjiang sana, yang sama sekali memang tidak terjamahkan oleh kekuatan kekhalifahan Islam pada zaman itu. Juga dicatat dalam sejarah kitab dinasti Tang Baru atau atau bahasa Cinanya dengan Xin Tang Shu, yang selesai dikompilasi pada tahun 1060-an. Uighur memulai berimigrasi ke Xinjiang setelah 100.000 kavaleri atau lebih jelasnya Xiang Jiashi mempropagandakan kekhaganan Uighur pada tahun 744 sampai tahun 840, yang berbasis di Orduk sampai balik di Mongolia pada tahun 839. Kita pahami geografi Xinjiang sendiri, yaitu mencirikan 3 pegunungan mengapit 2 cekungan gunung-gunung yang menghempit di daerah tersebut. Xinjiang di selatan adalah Kunlun, di tengah yaitu Tianshan, di utara ialah Atlai. 2 cekungan yakni Tarim di selatan dan Zungaria di utara. Di cekungan Tarim tersebut di daerah wilayah barat sampai wilayah Asia Tengah bersama Karlux atau lebih jelasnya disebut dengan Keluluo, gabungan etnik nomadik bangsa Turki yang lebih dahulu mendiami Uighur, mendirikan kekhaganan Karakhanid pada tahun 840. Di barat daya ada Yuchen atau lebih dikenal dengan Khotan, kerajaan Iran bangsa Saka yang sudah berdiri sejak 960-an. Dinasti Samaniyah berada di barat lautnya. Merambatnya Islam ke daerah Xinjiang yang kala itu memang bukan mayoritas Islam, akan tapi masih menganut agama Buddha, adalah berkat dinasti Samaniyah. Menariknya ketika Okhulcak Khan membatasi sampai melarang-larang penyebaran Islam di negeri itu, akan tapi saudaranya sendiri yang mendobraknya. Mengapa tidak?
karena orang yang tercatat memeluk Islam pertama kali di Xinjiang adalah Sultan I Bukhara, keponakan Oghulzak, Khan kanan Karakhanid yang bermusuhan dengan Ismail ibnu Mansur, Amir dinasti Samaniyah saat itu. Akan tapi sayang sekali, sangat minim referensi dan diacu mengenai latar belakang Satuk masuk Islam, sehingga tidak jelas diketahui. Akan tapi dua yang ada meski tampak bagai hikayat tetapi menjadi rujukan utama sejarawan sekaligus beredar luas di Xinjiang. Dari situ bisa kita duga bahwa agenda politik sulit dilepaskan dari salah satu motif Satuk memeluk Islam. Keinginannya menjadi penguasa mulus karena dipakai kendaraan agama. Sampai di sini kita semua bisa paham bahwa hal yang berbau agama dibungkus menjadi hal yang berbau politik itu sangat sedap sekali. Akan tetapi sumbangsih Satuk terhadap penyebaran Islam di Xinjiang Selatan, sebagaimana yang lazim kita sebut dengan Uighur, tak patut kita nafikan. Islam makin meluas di Xinjiang setelah sepeninggalan Satuk. Anak cucunya menggantikan kursi kekuasaan di keganan Karakhanid, terus melakukan ekspansi ke Khotan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and share. See you next time.